Ngomong-ngomong, banyak orang di luar sana yang jelas Anda berdua beda ya. Karena terlihat kalaupun pilihan politik berbeda, tapi tetap toh akur-akur saja ya. Tapi ada juga tuh yang baper tuh di luar sana. Banyak. Ya. Kalau dulu kayak di kelompok saya, kan saya punya pilihan yang beda sendiri di Project Pop. Yang lain kita kan berenam kan, itu masih berenam. Yeah. Yang 5 milih apa, saya milih apa. Oh enggak, tepatnya 3 karena berlima, 5-nya milih apa, saya milih apa, beda sendiri. Tapi kita satu sama lain dari dulu emang sudah membiasakan untuk yang namanya temen jangan disatuin dengan pilihan kita jangan sampai disatuin dengan pertemanan. Maksudnya orang bebas memilih, tapi jangan baper ke dalam pertemanan gitu ya. Teman ya temenan aja, bebas aja dia mau milih siapa gitu. Dia mau posting apa di sosial media juga terserah dia sebenarnya gitu loh. Saya nggak mempermasalahkan teman-teman saya kalau ada yang tiba-tiba di antara anak-anak mau fanatik terus posting apa ya, saya nggak masalah. Saya nggak akan, lu fanatik banget sih, nggak akan, itu pilihannya dia gitu. Ya, paling bercanda aja tanpa harus merusak pertemanan gitu. Iya, sebagai seorang Marino sendiri untuk mengedukasi publik gimana? Banyak. Yang paling pertama jangan provokasi. Ya, kita kan juga harus berdewasa berpolitik. Pendewasaan berpolitik itu juga butuh proses. Ya, kalau provokator kurang, nasi bungkus kurang dong. Itu dia. Cuman kalau nggak mau dibawa kemana ini arahnya kan? Apalagi momentum ini jangan dijadikan banyak penumpang gelap. Betul. Ya kan? Yang akun-akun ini bicara medsos. Tapi di luar medsos juga kembali lagi ke diri kita. Kalau kita bicara atas sesuatu yang banyak deh, kayak tadi pertanyaan kembali sedikit ya, di keluarga pun ada yang pecah perkara nomor ya kan. Selesai kadang-kadang kita bercanda lagi, yang nolong kita itu adalah satu diri kita sendiri, kedua keluarga udah pasti, ketiga pasangan ya kan, yang udah berkeluarga. Nanti jadi memang cuma 3 ya yang menolong kita ya, 1, 2, dan 3 ya, pas banget ya. Jadi terus kembali lagi kalau seandainya saya itu seperti apa sih ya, kita di mana ada kesempatan ya, kalau memang di situ mungkin sapi ataupun yang mana bergerak bisa memilih ya pasti kita bersosialisasi. Tapi itu kan bahasa politiknya. Cuman kita sebagai apalagi sudah mewakili daerah pemilihan ya diberikan contoh yang positif itu aja. Apalagi buat diri masing-masing ya pribadi ya bagi. Oke. Gitu. Nah sekarang nih ujian buat Anda berdua. Kita pengen tahu seberapa menguasai, ya minimal sebut deh 2 program utama dari masing-masing paslon yang Anda dukung. Dan menurut Anda berdua ini penting banget program ini buat masyarakat Jakarta. Yosi dulu, silakan. Saya sih jangankan program, mulai dari visi dan misinya saja saya sudah enggak, waktunya nggak cukup, Yos. Oh iya, enggak, tapi intinya kan menjelaskan dari nomor 1 ada bisa kasih dong. Ini profesi presenter dibawa ke sini, gantian dong. Iya. Karena mesti mulai dari situ kan, intinya dia visinya ingin membangun manusia kan tadi ya, kita indeks pembangunan manusia itu dan Pak Ahok dan Pak Jarot bilang bahwa mereka punya program itu bisa diukur, program yang bisa diukur dengan ada angkanya untuk mengukur mereka, dan untuk bisa menjalankan visi tersebut, misi yang mereka jalankan salah satunya adalah membentuk birokrasi yang bersih, yang transparan dan juga profesional, ya kan? Dari situ saja bukan cuma sekedar visi dan misinya saja, bukan sekedar ucapan aja, karena kita lihat yang mulai membudayakan keterbukaan dengan adanya YouTube, setiap kali rapat ada YouTube itu kan Pak Ahok gitu kan, jadi kesalahan dia ngomong pun bisa dilihat di YouTube gitu kan, galak-galaknya dia tuh masih ada semua di YouTube ya kan, sampai dia mulai agak sopan sekarang, mulai sopan ya kan, perkembangan itu bisa dilihat semua di YouTube. Tapi itu kan membuktikan bahwa transparansinya dia jalankan, bersih, dia membersihkan birokrasinya juga dengan menambah gaji, tetapi juga menambah tanggung jawab, menambah kemampuan sumber daya yang bekerja di situ juga, semuanya dia buktikan dengan sistem yang dia lakukan. Jadi kan apa yang dia lakukan itu sudah kita lihat semuanya, termasuk misalnya kalau konsentrasinya sama rakyat miskin, bagaimana dia menjamin kesehatan mereka, bagaimana dia menjamin transportasi, pendidikan, bukan cuman 3 tahun tapi 12 tahun yang dia jamin, ya kan? Jadi soal kesehatan, soal pendidikan itu yang menjadi... Itu semuanya sudah dikerjakan, sudah lagi dikerjakan gitu. Yang paling unggulan menurut Yosi yang mana sih yang dibutuhin rakyat sekarang ini?
masalahnya gini, rakyat tuh kan ada berapa golongan ya, golongan kaya, golongan miskin. Kalau mau fokus ke kemiskinan tadi, dia sudah mengerjakannya gitu loh, memberikan jaminan kepada masyarakat yang tinggal di Jakarta yang berKTP warga Jakarta untuk bisa memperoleh fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, dokter untuk 5.000 orang, terus satu dokter, terus kartu sehatnya sudah dipakai untuk kelas 3 semuanya dapat sudah bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Ya, oke. Gitu. Nah, kalau Moreno sendiri, Jadi mengenai program itu kita bicara sampai bukan 5 tahun ke depan. Kita harus memikirkan 10 sampai 15 tahun ke depan, khususnya ibu kota ini. Ya. Berarti ibu kota ini terlihat pembangunan infrastruktur, tapi kita belum melihat bagaimana kebahagiaan masyarakat itu sudah terukur atau belum. Nah, masalah terukur atau tidak terukurnya itu kita mungkin nggak bisa tuntas di sini. Tapi yang saya bisa sebutkan adalah sekarang bagaimana bahagia warganya untuk maju kotanya itu dimulai dari setiap kecamatan dihitung sehingga terukur menjadi 200.000 wira swasta. Dan per kecamatan. Total ya, itu Total, total. ya. Kita nggak bicara per kecamatan 200.000, Ya. tapi total dari seluruh kecamatan di Jakarta ini Ada menghasilkan 200.000. 200.000. Nah, dari 200.000 itu nanti dia bisa membuatkan satu sel-sel lagi. Tapi intinya dari mereka untuk mereka, yaitu para sempat kemarin debat Pak Anies sempat menyampaikan untuk bagaimana seorang ibu menjahit tapi juga bisa menghasilkan atau dirasakan oleh tetangganya langsung. Begitu juga dengan harga yang terjangkau, karena sekarang kita tahu semuanya, mungkin yang teman-teman kamera apa yang ada di sini, kita tahu betul harga sekarang itu jauh dari harapan. Berarti daya beli setiap rumah itu sudah tidak mencukupi, tidak jauh dari harapan. Sehingga yang semestinya satu orang menjadi tolak punggung untuk satu keluarga, satu orang itu menjadi tulang punggung untuk 2 keluarga, 3 keluarga, karena mereka udah harga cabai sekarang udah jauh melambung. Nah, siapa yang bisa mengkontrol itu dan bagaimana bisa? Tapi pedesan mana cabai sama kata-kata mantan? bisa mantan, ya kan? Karena nanti Lebih mantan pedes gubernur kan gitu. Jadi gubernur yang baru. Udah mulai nih kampanyenya nih ya. Lebih pedes lagi mantan yang habis makan cabai. Biar nggak makin pedas, kita ambil minum dulu pemirsa. Kita lanjut di segmen berikutnya. Tetap bareng saya dalam DK Show.